Besar kemungkinan ketua bank sentralnya Amerika perilis uang yang dipakai di seluruh dunia itu adalah seorang Bitcoiner tahun ini. Yes. Jadi Kevin ya itu dinominasikan oleh Donald Trump buat jadi penggantinya Powell yang bakal habis jabatannya itu Mei tahun ini. Penggantinya itu si Kevin ini dan dia seorang Bitcoiner. Nggak percaya? Kita lihat. Charlie Munger attacked Bitcoin. He called it evil, in part because it would begin to undermine the Fed's ability to manage the economy. Or it could provide market discipline. Or it could tell the world that things need to be fixed. Jadi bank sentral nggak usah takut sama Bitcoin ya, kayak yang Charlie Munger bilang gitu. Wah ini bakal ngelawan bank sentral nih gitu. Nah dia si Kevin ini ngeliat hal lain gitu, ngeliat hal yang gue juga lihat bahwa justru Bitcoin ini berpeluang jadi cadangan devisa bank sentral yang lebih baik dari emas karena bisa diaudit. Ya, harga emas sekarang naik gila-gilaan itu gara-gara bank sentral udah lama beli. Mereka pausnya lah ibarat kata gitu. Nah, udah lama beli nih akumulasi nih bank sentral Cina, yang lain-lain semuanya gitu. Dan ketika dibeli sama yang pemain besar, supply-nya di lapangan sedikit gitu kan. Cepat atau lambat ya nunggu momentum aja bakal boom meroket harga. Oke? Nah, masalah bank sentral nimbun emas itu tuh udah dari zaman dulu. Kenapa? Karena bank sentral mencetak uang, backingannya emas. Tapi emasnya bisa diaudit nggak? Gimana kita bisa tahu bahwa bank sentral nyetak uang nggak lebih dari emas yang disimpan? Itu tuh udah jadi masalah berabad-abad ya, sejak dimulainya uang kertas. Dengan adanya Bitcoin, kita bakal menciptakan dunia baru di mana bank sentral itu cadangan devisanya bisa diaudit, bisa kelihatan. BI punya Bitcoin berapa, berkurang berapa, nambah berapa, itu bisa dipantau terus. Fiskal disiplin, disiplin keuangan. Dengan begitu, korupsi juga bakal turun. Karena pemerintah tahu emang nggak bisa sembarangan nyetak uang gitu. Perbankan juga ribanya itu pasti dikurangin. Karena dengan penggampangan riba yang mulai dari tahun 80-an itu, pemerintah nggak usah takut lagi kalau ada bank yang bangkrut. Ya, bisa cetak uang dan bail out uang nasabah gitu kan. Ketika tahu bahwa uang itu emang dasarnya harus terbatas ya, bakal disusahin tuh riba gitu, bukan karena alasan agama, bukan karena alasan idealisme, tapi memang pragmatis ya. Bahaya gitu kalau riba digampangin. So buat gue Bitcoin ini solusi ya. Nah buat teman-teman paham itu harus memahami kok bisa uang rupiah muncul. Teman-teman harus tahu bahwa inflasi yang teman-teman rasain itu bukan ketentuan alami gitu yang harus diterima gitu, ketentuan zaman, enggak gitu. Itu adalah hasil dari langkah yang dilakuin sama elit-elit zaman dulu gitu kan. Sehingga inflasi makin lama makin parah, uang makin lama makin banyak, hidup kalian makin lama makin menderita gitu. Karena uang yang tercetak itu dikuasain sama orang kaya buat beli aset ya, dikuasain sama pejabat, orang kaya, orang-orang yang dekat pemerintahan. Itu realita yang terjadi nggak cuma di Indonesia, di negara-negara lain, Amerika juga gitu. So gue ngomong panjang lebar, semangat banget gue ya, karena emang ini pergerakan pergerakan yang bikin dunia baru yang lebih baik gitu. Dan beberapa politikus udah sadar, nggak cuman si Kevin ini gitu ya, ada juga pejabat BI-nya Republik Ceko. Dia bilang jangan ngelawan masa depan ya, pelajarin gitu, pelajarin, pahamin, karena masa depan nggak bisa nggak bisa di stop. Bitcoin udah kadung populer, nggak bisa dimatiin. Nah itu dia tuh, teknologi IT tapi nggak bisa dimatiin. Bingung kan lo? Biasa kan bisa dihack ya, ada pusatnya lah gitu. Ini ada teknologi tapi nggak punya pusat, nggak bisa dimatiin. Emang lo harus belajar gitu. Ketika lo pelajarin, suddenly everything clicks, dan lo bergabung di pergerakan yang mana bikin dunia lebih baik plus bikin kantong lo lebih tebal. Thank you. Kalau mau belajar Bitcoin Institution, kita ada quiz, kita ada ujian sertifikasi, ada training. Datang websitenya, kita bantu lo buat paham. Thank you.